Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin. Keselamatan atas kamu dan rahmat Allah dan keberkahannya. Salam AMGPM. Inisial A MGPM adalah alih generasi muda-mudi penerus Minang. AMGPM, alih generasi penerus muda-mudi Minang. Ya, maaf sebelumnya karena channel YouTube ini mengutamakan dialog, live chatting, ya, yang mengutamakan yang simak selengkapnya masing-masing isi konten, lalu tinggalkan komentar terbaik, ya. Dan wajah saya ada pada konten sebelum ini karena berhubung ini sudah dini hari, ya, jadi posisinya sudah santai, dan kalau masih saya pajang foto saya pada konten ini takutnya nanti ada yang naksir, ya. Baiklah, langsung saja kita ke judul konten ini, ya. Saya usahakan sesuai konten judul ini bahasa-bahasa yang dipakai, ya. Judul konten ini adalah orang-orang zolim di Minang dilindungi hukum dan didanai. Nah, baiklah, dari judul mungkin saudara-saudari agak terpancing emosinya. Untuk orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang zolim yang dimaksud, ya, itu sangat banyak, ya, sangat banyak, ya. Saudara-saudari mungkin juga sudah menyaksikan, ya, baik prostitusi, kriminalitas, LGBT, narkoba, dan termasuk banyak, ya. Kalau disebutkan yang keruh dan kusut itu terlalu banyak, nanti kita malah berlarut-larut tenggelam di dalam yang keruh. Kalau kita paksa menyelesaikan yang kusut, bisa-bisa kita sendiri yang masuk ke dalam ruang lingkup yang kusut atau lingkaran setan itu, ya. Dan mengenai dilindungi hukum, yang dimaksud dilindungi hukum, orang-orang zalim yang dilindungi hukum adalah di Minang itu terlalu banyak istilah hukum, ya, sehingga pada lupa cara memberlakukan hukum. Akhirnya bicara nggak jelas, ya. Nah, hukum ABSSPK 1, hukum adat Selingkah Nagari 2, hukum adat Sebatang Panjang 3, undang-undang Nagari 4. Hukum apa lagi? Terlalu banyak, ya. Jadi usulan saya, negara ini sudah merdeka, punya tata hukum, tata pemerintahan, ya. Jika merasa dizolimi, kita cukup melapor kepada tata hukum pemerintahan, ya. Tetapi jika ingin melanjutkan hukum yang banyak istilah tadi, harus konsekuen dengan satu status hukum. Nah, tadi minimal sudah ada 4 itu hukum, ya. Karena jika tidak ada status hukum, ya, ciptaan Allah, semua ciptaan Allah ini tidak akan ada aturan. Dan begitu juga negara ini, begitu juga unsur terkecil dari negara, sebuah keluarga. Jika tidak ada hukum di dalam sebuah keluarga, maka semua anggota keluarga liar, jadi liar.
Dan pihak ketiga melihat keliaran ini, melihat kebodohan kedunguan ini, akan memancing di air keruh, akan membuat semakin kusut. Ya. Jadi sudah paham maksud judul konten ini? Jika kurang paham, silakan tinggalkan komentar terbaik. Ya, jika sepaham, silakan di-share. Silakan dijadikan judul bahasan dialog pada masing-masing titik kumpul sama rekan-rekan, terutama AMGPM. Ya, sekalian saya usul ini salam AMGPM, salam alih generasi muda-mudi penerus Minang. Ya, ini dalam bahasa Minang ya. Abih bana coreng di batu nisan, ayya limbago lai manut manitiak juo. Pusako alam tingga dinan mudo-mudi. Nah, baiklah. Jadi kita AMGPM jangan mau selalu dizolimi, terzolimi baik dalam keadaan sadar maupun tidak. Ya. Jadi janganlah bertabiat seperti yang tua terubah tidak itu, terlalu berlarut-larut mengikuti sejarah yang keruh dan kusut, berlarut-larut mengikuti maknawi keruh dan kusut, berlarut-larut bicara banyak hukum, tetapi satu pun tidak ada kepastian hukum. Ya, di Minang ada 4 hukum, tadi disebutkan di atas minimal, itu semuanya tidak jelas selama ini. Ya. Dan baiknya kembali saja kepada hukum tata pemerintahan NKRI. Ya. Paham? Kalau tidak, benar-benarlah mempelajari sejarah Minang, hukum di Minang, maknawi di Minang. Sehubungan 4 hal tadi minimal. Ya, supaya sadar jati diri. Lanjut. Apalagi kira-kira? Sampai di sini sudah paham? Sebelum dilanjutkan? Ya, lebih kita santai saja. Lanjut. Bahkan ajaran agama Islam pun tanpa ada status hukum, tanpa ada yang menghukum, tanpa ada yang dihukum, tanpa ada yang mengikuti aturan hukum, itu ajaran itu tidak laku, tidak diberlakukan. Ya, cuma hanya akan sebatas ucapan. Nah, inilah yang akibat di Minang selama ini, ya. Terlalu lama mengagung-agungkan istilah ini. Titian biaso lapua, bakato biaso duto, bajanji biaso mungkia. Nah, ini 3 ciri munafik dalam bahasa Padang. Ya, bakato biaso duto, berkata biasa dusta, berjanji biasa mungkir, ya. Dan diberi amanah berkhianat. Tuh. Dan sangat perlu disadari, para alim ulama, para alim Islamiyah pasti membenarkan bahwa salah satu saja ciri munafik dilakukan seseorang itu posisinya itu di kerak neraka. Nah, di mana posisi Yahudi, posisi yang lain-lain lebih atas lagi, bukan di kerak neraka. Ya, itulah posisi orang-orang munafik. Jadi intinya, ya, adat di Minang itu harus tegak di limbago. Masing-masing orang di Minang itu supaya bisa terjadi adat tegak di limbago, dia harus sadari dulu apa itu adat. Harus sadari dulu apa itu limbago. Dan itu harus pakai proses penyadaran dan kaderisasi. Ya, supaya sadar apa beda alim ulama dengan alim Islamiyah. Paham? Banyak orang yang alim, banyak orang yang berilmu,
Apakah dia sesuai pola pikir Islamiyah? Belum. Ya, setiap orang yang ngaku-ngaku bicara adat, bicara budaya, bicara agama, apakah dia sudah tahu, sudah paham, sudah kenal, sudah sadar ajaran apa yang dia anut? Belum. Ya. Dan itu sangat fatal. Itu namanya mengikuti segala sesuatu yang tidak ada ilmunya. Baik. Moga kita sama-sama setuju. Ilmu itu adalah pencapaian dari kepiawaian olah data informasi yang bernama pengetahuan dan pemahaman. Ya. Dan orang-orang yang berilmu itu berbuat. Ilman nafi'an namanya. Dan pengalaman orang-orang berbuat ini, saat dia sampaikan kesimpulan apa yang dia perbuat, orang yang berilmu pun akan bingung. Karena dia cuma sekedar berilmu. Dia belum pernah melakukan. Paham? Begitu juga orang yang cuma bicara. Ya, bicara ini justru malah jauh dari pengetahuan dan pemahaman. Karena ada faktor dia melanjutkan apa yang dibicarakan orang. Apa yang ditulis orang, apa yang diucapkan orang. Ya, ini orang yang berbicara ini banyak kategori. Nah, dan umumnya orang-orang bicara ini belumlah dimengertinya apa-apa yang dia baca, dia tulis, dia ucapkan. Bahkan apa-apa yang dia perbuat. Contohnya banyak. Ya, jadi orang-orang yang zolim ini tanpa disadari malah didanai. Didanai yang terzolimi dan sama-sama tidak sadar. Contoh, pengukuhan gelar pengulu dan datuk. Itu rata-rata dananya di atas 30 juta atau 50 juta. Di Pasaman malah rata-rata 100 juta. Itu pengeluaran. Kalau hitung-hitungan ekonomi, apakah pernah pulang modal? Tidak. Apakah menghasilkan kebaikan? Sejauh ini belum. Ya. Nah, lalu setelah seseorang dikukuhkan, apa kebaikan yang timbul? Apakah pantas orang itu dikukuhkan sebagai pengulu datuk? Standarisasinya pengulu dan datuk itu harus tahu, harus paham, harus kenal, harus sadar sejarah jalur estafet. Mulai dari era ulayat, masuk era wilayah, masuk era Andalas Raya, masuk era provinsi, dan sebelum provinsi masuk era Republik Indonesia Serikat. Dan dia harus tahu asal usul gelar dia. Paham? Ya. Dan sangatlah perlu kalau jalur termuda di ranah Minang itu adalah jalur Mangkudun. Mangkudun ini jauh ada sebelum Pagaruyung. Paham? Ya, dan dalam jalur Mangkudum ini sangat kental istilah langgam koto piliang. Nah, setelah ramai langgam koto piliang, barulah ada Pariangan, barulah ada Pasumayan Koto Batu, barulah ada wilayah yang disebut sebagai Luhak Nantuo saat ini, Luhak Bungsu dan Luhak Agam. Ya. Karena orang tidak tiba-tiba jatuh saja di 3 luhak. Pasti melewati pesisir dulu, pantai dulu. Nah, jadi sebagai apa posisi awal manusia masuk ke Andalas Raya, ke Minang itu? Apakah tiba-tiba jatuh? Tentu tidak. Ya, moga ini dapat dipahami. Jadi, moga saudara-saudari yang di Pariaman, pesisir, Painan, ya,
terutama yang di Mangopo, ya, semuanya yang di pesisir pantai, jangan mau dibodoh-bodohi orang darat, karena orang di darat itu pasti melewati laut terlebih dahulu. Ya, jadi yang di Pagoruyung, Periangan jangan mentang-mentang, jangan melupakan asal-usul, ya, dan sadari pelabuhan yang pertama di Minang itu sebelumnya daerah-daerah yang berteluk, ya, dan akhirnya daerah pelabuhan yang kecil-kecil tadi digabungkan menjadi dermaga di Mangopo. Setelah ratusan tahun barulah ada Teluk Bayur, barulah ada istilah loji, barulah mulai masuk pengaruh Eropa ke Minang. Paham? Ya. Jadi cerita-cerita sejarah yang diterima oleh saudara-saudari saat ini sangat keruh dan kusut. Tidak menerima sejarah yang benar. Ya. Dan tambah lagi rata-rata kemauan orang kita Minang tidak mau mempelajari sejarah yang benar. Nah, akhirnya apa? Yang beliau-beliau anggap kebenaran selama ini di saat dilakukan uji kelayakan dengan rumus histori, teologi, secara sains, secara realita, bukti alam, cerita rakyat, macam-macam pembuktian uji kelayakan, itu mentah semua. Akhirnya sampai gagal paham. Gagal paham apa? Yang paling fatal, semua orang Minang kalau ditanya di mana berdirinya adat, pasti menjawab di Limbago. Sementara sampai saat ini Limbago ini tidak pernah ada. Sementara dalam sebutan seakan-akan ada. Ya, baiklah. Mana yang tatanan tua di Minang itu diibaratkan batang kayu gadang di tengah koto. Tuh tatanan lama. Dan yang diibaratkan batang kayu gadang di tengah koto ini siapa? Adalah Nini Mama Anan Gadang Basa Batua, Cadia Arif Bijaksano, Cadia Pandai, lagi Cundukio, ya, itu dulu awalnya. Ini belum ada alim ulama, ya, karena ajaran agama Islam masuknya belakangan. Jadi jangan protes pula suatu saat status Nini Mama, status Cadia Pandai, sebelum Cadia Pandai itu Arif Bijaksana dulu. Ya, jangan protes pula lebih dulu disebut daripada alim ulama. Ya, setelah itu barulah masuk alim ulama. Dan alim ulama ini harus punya satu limbago. Bukan seperti Mbak Buih di lautan saat ini. Ya, Daram merasa jago. Apalagi Laskar Mujahidin. Oh, siapa lagi? Apalagi yang nama-namanya laskar-laskar. Itu masih Mbak Buih di lautan. Masih jauh, belum sebesar TI, belum sebesar EPI, itu dibubarkan bisa. Nah, jadi harus saling meleburkan diri dalam satu limbago. Alim ulama. Yang kedua, yang ketiga, itu limbago para mande. Disebutkan Limpapeh, Sumara Anjuang, Rumah Gadang, Pudiang Ameh. Nah, kiri kanannya orang Kiang, Bariri. Anak ini tinggal jalannya Pudiang Ameh itu nyelai. Punan padang Pudiang Ameh kau dalam lebih jaleh deh ibu-ibu kau deh para putih. Nah, kan? Babu kau mengecek adat. Sana nak ngerti adat. Kau mengecek ambo basandi. Basandi khusus saja, ndak ada bahasa lain, basandi saja. Nah, sementara di bawah ambo bayelo baca itu tambo. Anak pikiran sana, gua ke manuskrip. Padanya isi tambo adalah untuk menghancurkan ulayat. Dipecah menjadi wilayah-wilayah. Diadu domba. Paham? Nah, bagaimana saya mau cerita sementara ulayat antum tidak belum tahu. Adat belum tahu, limbago belum tahu. Ini level-level provinsi, level-level kabupaten, justru tokoh-tokoh nasional ini yang malah gagal paham. Ya, mau saya sebutkan satu persatu. Atas nama pemimpin nasional, pemimpin kabupaten, pemimpin kota, dari ranah adat. Nah, terus yang harus punya limbago lagi
Makanya kan jika ada Limbagona Salapan, silakan dukung. Jika ada muncul nama antum dengar ada Limbagona Salapan yang Minang, dukung. Tanya, apa ini Limbagona Salapan? Apa unsur yang ada dalam Limbagona Salapan? Tanya, berdialog. Tanya baik-baik, dalam prasangka baik. Nah, ya, tadi limbagonya sudah 3. Limbago Cedek Pandai yang pertama, yang kedua Limbago Alim Ulama, yang ketiga adalah Limbago Para Mande, Para Putih, Limbago Banda Kunduang, boleh juga lah dipakai istilah karena sudah sangat umum. Yang ketiga, yang keempat adalah Limbago Nenek Mama. Ya, Limbago Nenek Mama. Dan yang kelima itu ada Limbago Tungku Tigo Sejarangan Tali Tigo Sepilin. Ini unsur dari saya kadang-kadang merasa heran juga. Padahal lebih kokoh Tungku Ampek Sejarang daripada Tungku Tigo Sejarang. Nah, jadi yang pertama disebut tadi sebagai Tungku lah, yang macam Limbago tadi, Cedek Pandai 1. Yang kedua Limbago Alim Ulama. Yang ketiga Limbago Para Mande, ya. Dan yang sangat pantas lagi menjadi Tungku Ampek Sejarangan ini adalah Muda-Mudi. Baru lengkap. Supaya ada ahli generasi dalam Tungku Ampek Sejarang tuh. Nah, ya. Nah, jadi itu dalam sebutan begitu. Angku tuangku. Suluh Bendang itu harus punya 1 limbago. Nggak bakal kelar bahkan akan seperti saat ini. Yang diikuti itu malah aturan susunan Belanda. Dan Belanda sendiri pun sebenarnya sudah mengajarkan yang 4. Masjid di suatu syarat untuk berdiri di suatu negeri itu adalah masjid 4. Pemangku adat 4. Ya. Begitu, jorong 4. 4 jurai kalau di bidang penghulu datuk, 4 jurai. Sebenarnya tapi malah dihilangkan lagi menjadi 3. Ya, itulah akibatnya meninggalkan Muda-Mudi, meninggalkan AMGPM. Akhirnya yang bertahan Tungku Tigo Sejarang. Harusnya Tungku yang kokoh itu 4 sejarang. Tali itu 4 sejalin. Tali itu harus 4 sejalin, bukan 3 sejalin. Nah, tapi ini cuma asumsi saya pribadi, silakan dipertimbangkan, ya. Jadi menjadilah dia 4 Tungku Sejarang. Dan yang sangat wajar lagi menjadi limbago adalah pengadilan adat. Dan pengadilan adat ini, ranah adat ini, penguatan adat, ya. Ini didukung oleh 2 undang-undang dasar tahun 2017. Nah, nomor 67 sama nomor 7 kalau tidak salah. Nah, saya tidak pakai teks kali ini. Dan didukung oleh 1 undang-undang dasar 1945. Kalau tidak salah itu 18B pasal berapa ya, saya lupa. Kok cari aja undang-undang dasar 1945 18B pasal sekian. Nah, dan banyak undang-undang yang menempel di situ tuh. Bukan undang-undang dasar, ini undang-undang. Nah, ya. Nah, kalau yang 18B itu 1945, di 1945 udah ada. Nah, itu untuk penguatan adat dan budaya dan tahun 2014 plus tahun 2018 itu keluar lagi itu Perda. Kalau nggak salah itu di masing-masing provinsi keluar perda-perda semuanya itu untuk implementasi untuk jadi diwujudkan secara sistem, secara struktur. Dan ini ditanggapi oleh Limbago dan Salapan, 8 unsur ada dalamnya, mengadil adat, mahkamah adat, ya. Tambah yang diceritakan tadi limbago yang wajarnya punya limbago. Jadi saya sarankan seluruh IKM jangan jadikan ABSSBK menjadi ikon organisasi. Karena ABSSBK tidak bisa dijadikan organisasi. Paham? Ya, untuk Bang Andre Rosiade terutama untuk Bang Wan Fadlizon, silahkan diganti logo IKM secepat mungkin. Karena mungkin dalam waktu dekat ABSSBK ini akan ada lisensi, akan ada hak paten. Paham? Jadi seluruh yang memakai nama-nama ABSSBK saat ini selain dari Limbago dan Salapan, silahkan mereformasi diri.
silahkan dicopot sebutan ABS-SBK karena konsekuensinya sangat besar. Jika tanpa konsekuensi itu namanya antum masing-masing memperolok-olok ABS-SBK. Sampai ini paham? Jika mau komplain hubungi 082179045777. Itu nomor WA saya. Akun Facebook saya atas nama Penghulu Merapa Alam. Ya, saya asal Kenagarian Kacang, berdomisili di Bandar Lampung Kota. Ya, itu nomor WA plus HP biasa. Sampai di sini paham? Ya, kalau kurang paham, sehubungan channel YouTube ini per konten itu bersambung. Nah, cuman kalau nggak salah, cuman ada konten hiburan, cuman 4 konten. Selebihnya itu masalah serius semua. Ya, sampai di sini paham? Nah, mudah-mudahan suatu saat saudara-saudari yang merasa terzolimi, ya, oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan pembela BSSBK atas nama Penghulu Datuk Pendito Malin Menteri Dobalang sudah mempunyai wadah namanya Limbagonan Salapan. Dalam Limbagonan Salapan ada 8 unsur. Nah, hal unsur-unsurnya yang disebutkan di atas tadi.